guys, selamat siang. Ketemu lagi dengan gua Aldi dari BMS. Kita bikin video kali ini untuk menjawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang masuk lewat WA, IG, kemudian juga Facebook terkait dengan New BMS. Ya. Jadi emang banyak sekali pertanyaan yang belum bisa kita jawab langsung di IG karena memang banyak banget pertanyaannya gitu. Nah, di BMS yang baru ini itu unik guys. Jadi bengkel BMS yang baru ini sedikit berubah dengan BMS yang lama. Mungkin teman-teman yang dari zaman dulu sudah kenal BMS, begitu sekarang datang ke BMS itu jauh banget berbeda ya. Fasilitasnya semua sudah kita upgrade, termasuk ruang tunggu dan dyno gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke detail nanti ke depannya BMS mau seperti apa perkembangannya, yang sekarang intinya BMS itu bukan lagi bengkel hanya khusus brand Honda ya guys, atau mungkin terkenalnya dengan bengkel khusus CBR ya, tapi BMS itu benar-benar bengkel umum yang dulu misalnya pada cuman mau servis ganti oli doang atau mungkin cuman sekedar servis harian itu kita layani. Pokoknya jangan khawatir, dari semua brand ya, mau Kawasaki, mau Honda, mau Yamaha, mau KTM itu kita semua bisa gitu ya. Dan dari kategori motor juga itu semua guys. Jadi mungkin kebanyakan ya hampir semua customer yang sudah pernah di BMS itu taunya BMS itu hanya motor sport ya, paling enggak 150 atau 250 ke atas. Tapi sebenarnya di sini itu mau dari Matic, bebek sampai sport itu semua bisa gitu ya. Yang seperti coba gue udah sampaikan di awal bahwa teman-teman itu nggak perlu khawatir ke BMS. Mungkin terlihat kayak dari luar, dari pinggir jalan itu terlihat kayak bengkelnya bengkel khusus, padahal enggak. Jadi bengkel kita itu benar-benar murni bengkel umum ya. Jadi mampir aja, gampang lah, tempatnya masih di tempat lama di Juanda ya. Jadi mau kalian motor Matic, mau bebek, mau sport, pokoknya apapun bentuk servisnya kita layani gitu. Dan di sini semua teknologi udah tersedia. Jadi mulai dari maintenance yang biasa, infus injektor yang pakai alat infus, sampai ke mesin dyno juga kita punya. Oke guys, nah sebelum kita bahas lebih detail tentang kelas-kelas motor Matic, bebek, dan sport, kita coba masuk ke dunia Matic dulu ya. Karena banyak nih teman-teman yang memang japri ya di IG, di sosial media kita, walaupun di WA itu pertanyaan-pertanyaan banyak banget gitu. Sebagai contoh nih misalnya dari Winfly, dia tanya nih, Bang, kalau Matic itu buat semi harian di BMS seperti apa? Gitu. Nah, pertanyaan banyak banget kayak gitu guys. Jadi kenapa kita bikin ada motor harian dan semi harian? Maksudnya semi harian itu adalah dimana motor itu kita bikin performance-nya sedikit lah lebih di atas yang hari-harian gitu ya. Nah, contohnya kalau di motor Matic apa aja sih gitu ya yang kita modif, istilahnya ya, modif performance itu mesin kiri dulu guys. Jadi mesin kiri nanti itu kita seperti kayak pulley, roller, sama versi VT itu nanti kita upgrade, baru nanti mesin depannya gitu. Yang tadi saya bilang ya, jadi Matic itu biasanya kita main mesin sebelah kirinya dulu ya. Kalau kira-kira sudah enak dan pengen naik lagi ke stage 2-nya, baru mesin depannya guys. Nah, kalau mesin depannya itu kita udah mulai ngomongin, kalau mesin Matic yang injeksi ya, itu udah mulai ngomongin porting polish, kemudian naik kompresi, atau mungkin nanti next stage-nya lagi bisa main clap gitu. Jadi buat semi harian, porting polish sama naik kompresi itu udah cukup guys, udah lebih dari cukup, dan itu mesin aman banget ya. Jadi kalian gak usah perlu khawatir lah, karena porting polish di sini pun itu akan disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jadi nggak mungkin kita porting polishnya besar padahal nanti ecunya standar, seperti itulah. Jadi mesin kiri dulu, baru mesin depan gitu. Nah, itu Matic. Mengenai harga, ada kok di IG kita itu semua price listnya ada, stage 1, stage 2 apa aja.
Nah, kemudian next yang coba kita bahas motor batangan ya, sport ya. Nah, yang memang lumayan banyak juga teman-teman itu pada nggak sabar dengan bawaan standarnya motor gitu kan. Kalau di jalan tuh kayaknya kurang berasa gitu kan. Nah, kalau mesin sport itu kita langsung main ke mesin depan dulu guys. Jadi biasanya paling basic itu porting polish, itu paling basic. Jadi porting polish sama naik kompresi ya. Jadi nah, porting polish naik kompresi itu biasanya kita saranin diikutin dengan ganti ECU ataupun bisa dengan remap ECU standar. Kenapa analoginya harus ganti ECU dengan ataupun remap? Karena begitu kita porting polish dan naik kompresi, itu kebutuhan fuelnya, bensinnya itu beda guys. Gitu. Jadi kalau kita hanya porting atau mungkin naik kompresi tanpa ngotak-atik ECU-nya, itu mesinnya kering, bisa dijamin kering. Salah satu kriteria kelihatan mesin kering itu dari mana? Kalau teman-teman gas motor di jalan terus tiba-tiba pas tutup gas itu ngeblar ya, nembak-nembak, dar. Nah, itu mesin kering. Mungkin teman-teman yang belum paham ngelihat itu keren, tapi nggak bakal lama mesin pasti jebol. Paling nggak banyak udah guys motor datang ke sini itu paling nggak contohnya kalau mesin belar-belar itu ya yang kata teman-teman nembak-nembak keren itu bisa ngejebolin seher itu guys. Itu seher itu bisa gompal-gompal, nanti kena klep, wah semuanya jadi rusak. Nah makanya beberapa teman-teman juga nanya, bisa nggak sih di BMS settingin nembak-nembak? Pertanyaannya kita jawabnya bisa, tapi kita nggak mau. Gitu. Kenapa? Long termnya mesin itu nggak bagus. Gitu. Jadi dari sisi pengapian, dari sisi bahan bakar sama udara harus seimbang. Nah, bagaimana cara taunya supaya ini seimbang? Itu kita ada namanya AFR meter atau air fuel ratio gitu. Nah, di BMS ada juga sensornya. Jadi begitu kita setting itu kita lihat AFR-nya gitu. Nah, sekarang teman-teman berada di dalam ruangan dynonya BMS nih ya. Jadi yang tadi saya jelasin untuk setting sama ukur performance itu ada di ruang ini. Di ruang ini itu memang kita bikin kedap. Jadi emang lapisannya 3 lapisan, kita bikin vakum dan kita setting motor di sini. Ya, kalau mesin dyno itu simple, semua pakai sistem komputer ya. Ini CPU-nya, kemudian ini monitornya, motornya kita taruh di sini dan ini roller ya untuk inersianya. Jadi basically motor kita set up. Ini contohnya ECU BRT kita pakai. Setelah kita setting, kemudian kita running gitu. Nah, setelah kita running ini tergantung settingan guys. Jadi misalnya di awal itu kita setting di pakai gear 4 misalnya, ya udah kita gaspol tuh sampai gear 4. Kemudian nanti baru kebaca tuh performance di grafik ini gitu ya. Nah, kalau mesin dyno itu hampir rata-rata mesin dyno di mana-mana standar. Jadi dia ada data buat torsi. Kalau di sini kelihatan yang biru ya. Nah, kalau yang buat merah ini biasanya powernya gitu ya. Dan yang tadi coba saya jelasin itu masalah AFR. Nah, AFR itu di sini yang grafik putih contohnya guys. Jadi AFR itu semakin ke atas itu berarti mesin semakin kering ya. Jadi kalau udah menyentuh angka 14 mau ke 15 itu berarti kering banget mesin guys. Jadi kalau mesin kering itu berarti butuh aliran bahan bakar lebih gitu. Jadi dari data ini nanti kita setting, oh motor terlalu kering berarti fuelnya kita tambahin ya di beberapa RPM, jadi AFR-nya nanti bisa aman gitu. Dan pengaturan AFR, injektor sama pengapian baru nanti ningkatin performance motor secara keseluruhan gitu ya. Nah, yang tadi gue bilang soal AFR guys, ini dia sensornya ya. Jadi sensornya di sini nih, sensor AFR-nya. Cuman kita ngambil datanya melalui pipa kecil ini dari knalpot. Coba, jadi ini kita masukin ke knalpot nih guys. Jadi nanti dia ngambil langsung dari dalam. Nah, setelah mesin running, AFR kebaca, baru sampai ke komputer. Jadi nanti AFR-nya dibaca di komputer. Buat motor sport guys, itu kita nanti bisa pakai klem ataupun cek di
rasionya roller ya, itu bisa buat sport. Tapi khusus Matic, karena Matic itu kan punya CVT, jadi CVT itu nggak bisa pakai rasio, karena kan setiap motor Matic CVT-nya beda-beda. Jadi kalau motor Matic kita harus pakai klem. Jadi klem ini nanti kita klem di kabel koil yang negatif ya. Jadi misalnya contohnya ini kabel koilnya ya, nanti kita klemin gini. Nah, baru nanti mesin dynonya ngebaca ya di koil negatif. Mungkin kalau zaman dulu belum ada AFR, setting hanya berdasarkan feeling. Jadi digas, wah udah enak nih, udah basah, kering, copot busi, ngelihat oh businya putih berarti kekeringan, businya hitam berarti kebasahan. Nah itu nggak perlu lagi guys. Jadi kita sekarang tinggal colok sensor, motor kita gas, udah langsung kelihatan AFR-nya gitu ya. Nah itu, jadi upgrade-nya seperti itu. Selain upgrade performance mesin, kita juga harus pastiin bahwa mesin aman. Jadi jangan khawatir, karena banyak memang pertanyaan teman-teman tuh bilang kalau saya naik ke stage 2 aman nggak sih? Nah, sejauh kalau misalnya memang kita stage 2 belum yang spek racing ya guys ya, itu aman, bisa kita jamin aman gitu, karena AFR-nya kita setting aman, materialnya juga kita yang kualitas bagus gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Nah, naik lagi yang stage ya bisa kita bilang stage 3 lah ya. Nah stage 3 ini udah mungkin peruntukannya buat balap ya. Kalau peruntukan buat balap itu nggak cukup guys buat ngebahas dalam suatu video durasi 10 atau 15 menit ya. Itu butuh setengah sampai 1 jam gitu, karena spek yang kalau udah balap itu udah ngikutin regulasi ya, semuanya itu ada. Jadi mesin kita belah mulai dari semuanya ya, seker, blok, cam, kemudian TB itu rantai ketang itu semua ada regulasinya gitu. Jadi tergantung nanti teman-teman mau balap yang mana dulu nih gitu, karena balap itu banyak speknya gitu ya. Nah kalau udah teman-teman pakai spek balap tapi masih mau dipakai harian, itu yang kita nggak saranin gitu, karena peruntukannya juga udah balap gitu. Jadi motor itu memang dipakai buat balap settingannya ya, bukan buat harian. Kalau dipakai buat harian yang tahu sendiri kan kalau lagi macet kayak mana gitu kan, itu lebih parah dan bisa bikin mesin jebol. Jadi kalau ditanya spek balap dipakai harian ya nggak aman gitu. Nah tadi kita udah ngomongin tentang mesin-mesin ya, bebek, Matic, Sport, kemudian performance mau harian, semi harian atau yang racing ya kan. Nah, banyak tuh pertanyaan masuk, Bang atau Om, yang stage 1 berapa harganya, stage 2 berapa harganya. Bahkan banyak teman-teman tuh cuma nanya kalau servis harian di BMS itu berapa gitu. Kita paham sih bahwa memang harga itu penting ya, tapi bisa kita jamin guys kalau di BMS itu bakalan harganya sesuai banget ya gitu. Jadi mungkin beberapa sih kita dapat input dari teman-teman, BMS kelihatannya kayak bengkel yang wah ya gitu, takutnya harganya mahal gitu. Nah untuk harga nggak usah khawatir guys. Jadi contohnya ya, kalau cuma servis Matic contohnya ya, servis mesin kiri atau depan itu kirian atau depan kita servis semua cuma 85.000 guys. Dan contohnya kalau motor sport 150 cc misalnya motor batangan, servis umum semua sampai TB semua kita bersihin itu cuma 110.000 gitu. Jadi soal budget nggak usah khawatir gitu, soal yang urusan kantong pokoknya nggak usah khawatir, kita pasti kasih harga yang terbaik lah buat teman-teman semua ya. Intinya adalah kita pengen teman-teman itu bisa menikmati motornya juga enak, tapi di kantongnya juga enak gitu. Nah ini contoh motor spek balap guys, yang kemarin menang di Kona ya, kategori 1. Olinya kita ganti pakai scoop 4 khusus racing. Tapi walaupun oli khusus racing bisa juga dipakai buat harian.
kemarin ada sih customer 25 juga ya Mas, datang ke kita minta ganti mesin nasi standar pakai olinya 4. Jadi tergantung, nggak apa-apa. Nah, itu tadi udah semua kita kupas tuntas ya guys tentang BMS New Reborn lah bahasanya ya. Jadi memang unik, bikin penasaran, banyak juga ada beberapa liputan dari teman-teman ya datang ke sini. Kayak Depok 24 jam juga gitu, ada berapa kali di review ya. Jadi yang penasaran datang aja ke BMS gitu ya. Kalau mau iseng-iseng lihat sosial medianya ada BMS Motorworks, Facebooknya juga ada, adminnya juga ramah, Bayu namanya. Jadi pokoknya datang aja, ruangannya enak, ruang tunggunya banyak tempat. Anak-anak juga biasa nongkrong di sini kok, anak-anak motor gitu. Tapi tetap protokol kesehatan ya guys ya. Gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian soal diskusi nanti kita coba bikin lagi tema apa yang menarik ya. Japri aja BMS gitu. Karena kemarin kita udah sempat bikin bareng juga ya. Mungkin teman-teman bisa cek di IG. Kita udah diskusi sama pembalap-pembalap nasional ya, kayak Mas Wawan Hermawan, itu kemarin kita diskusi live IG. Bahkan sama Dimas Eki ya, Dimas Eki kita juga udah 2 kali sih gitu live. Nanti next event itu kemungkinan Juni kita mau latihan bareng sama Dimas Eki di Sentul Karting ya. Jadi yang penasaran datang aja ke BMS, nanti kita ngobrol di sini gitu. Oke guys, thank you. Bye bye, stay safe ya.